Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Mahasiswa Bapers atau Mahasiswa Bahas Prestasi. Kenalin, aku Zahra, aku yang sebagai host pada acara hari ini. Dan kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu presiden kita, presiden mahasiswa, yaitu Muhammad Rizal Bakhtiar. Tepuk tangan dulu guys. Terima kasih. Hai Kak. Halo. Makasih ya Kak udah sempetin waktunya untuk datang ke podcast ini. Sama-sama. Gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kakaknya sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Kak Rizal boleh nggak sih Kak kayak ngejelasin gitu tentang diri Kak Rizal ke teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang nggak tahu ini siapa nih Kak Rizal tuh gitu. Boleh banget. Oke, sebelumnya juga saya terima kasih ya. Iya, sama-sama. Udah diundang di acara ini oleh Kak siapa? Kak Zahra. Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra udah diundang di acara podcast apa? Mahasiswa Bahas Prestasi ya. Perkenalkan, mungkin nama saya Muhammad Rizal Bakhtiar, biasa dipanggil Rizal. Sekarang selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kabinet Muda Berdaya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Rizal tuh ambil prodi apa dan udah semester berapa sih Kak? Program studi saya sekarang pendidikan kimia, itu FKIP berarti ya. Terus semester 7 sekarang, semester akhir. Berarti udah semester 7 ya? Sudah. Ngejalanin KKN nggak sih Kak? Udah alhamdulillah kemarin. Kalau boleh baru tahu selesai. KKN-nya di desa mana Kak? Kemarin KKM itu di Desa Pesing. Di Kecamatan Jalaksana. Boleh dijelasin nggak ke teman-teman Kak, Desa Pesing ya? itu apa? Pesing itu bukan berarti bau ya, artinya itu pesing itu artinya hewan terenggiling gitu sejarahnya. Hewan yang muter nggak sih? Ya, hewan yang muter itu. Betul. Jadi bukan bau ya teman-teman. Gitu. Jadi apa, pesing itu hewan terenggiling guys. Hewan terenggiling. Kesibukannya apa sih Kak kalau boleh tahu sekarang tuh? Kalau sekarang mungkin saya sibuk di BEM aja teman-teman, sekaligus saya juga masuk ke kepengurusan di cabang PCIMM Kabupaten Cirebon, itu sebagai kabid itu, ketua bidang HPKP. Selain itu ada organisasi apa aja Kak yang Kakak ikutin? Selain itu track record saya mungkin ya, saya bahas track record sebelum mungkin jadi Presma, pengalaman saya sebelum menjabat sekarang. Jadi sedari awal pun saya udah aktif. Itu dari SMK. Dari SMK saya udah aktif di SMK Muhammadiyah Lemabang. Waktu itu saya mengikuti latihan di Tapak Suci gitu. Saya ikut Tapak Suci, yaitu ortom juga di Muhammadiyah. Setelah itu aktif 3 tahun di Tapak Suci, terus saya kuliah di UMC, masih aktif juga di Tapak Suci. Cuman waktu itu pas masuk semester 1 saya aktif di himpunan. Waktu itu himpunan dulu, masuk ke himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Kimia, Pendidikan Kimia. Terus aktif juga waktu itu setelah ikut himpunan, saya ikut pengkaderan IMM waktu itu. Semester 2 saya ikut pengkaderan IMM, pada saat itu DAD, terus masuk di kepengurusan IMM juga pada saat itu. Gitu. Kalau boleh tahu kan dari SMK ya Kak ngikutin Tapak Suci, berarti itu udah berapa tahun Kak sampai sekarang tuh? Kalau Tapak Suci berarti berapa tahun tuh? 3 tahun SMK ya. Terus sekarang juga udah semester 7, udah 3 tahun, 6 tahun berarti. Udah 6 apa tahun aja tuh Kak yang Suci. udah Kakak capai di Tapak Suci tuh Kak? Wah, spill ya. dikit Kak. Kalau secara prestasi di Tapak Suci banyak sebenarnya. Dari SMK pun alhamdulillah saya udah mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan sebagainya. Pun saya sekarang sudah menjabat sebagai kader ya, jadi pelatih, dan saya juga punya cabang sekarang. Saya diamanahin pegang cabang unit latihan di SDIT gitu, SDIT Nusintama. Nah jadi saya pelatih juga sekarang alhamdulillah. Kalau di Tapak Suci. Berarti pelatihnya di SD aja atau bisa di mana aja gitu? Sesuai SK sebenarnya, sesuai mandat dari pimpinan daerah. Kebetulan saya dimandatkan di SDIT Nusintama gitu. Tadi kan Kakak jadi pelatih di SD ya Kak ya? Betul. Dan kebetulan juga jadi mahasiswanya kan Kakak ngambil perguruan juga ya Kak? Berarti ini dong masuk
sama sesuai prodi juga kan ya? Masuk. Susah nggak sih Kak ngajar gitu? Apalagi kan ini SD gitu. Susah nggak menurut Kakak? Susah nggak susah sih sebenarnya ya, kalau untuk anak-anak SD itu kan teman-teman juga pasti tahu gimana cara gimana anak-anak SD kalau belajar dan sebagainya. Cuman gimana di situ juga saya dapat pelajaran sebenarnya, dapat gimana caranya sabar untuk melatih teman-teman SD itu kan, adik-adik SD itu. Ya di situ akhirnya saya bisa mengerti lah gimana caranya memanage diri saya. Berarti sabarnya diperluas. Kesabarannya ya, Kak? itu, iya betul. Kak, experience apa aja sih Kak yang udah Kakak lakuin maupun di dalam kampus ataupun di luar kampus? Untuk experience saya, pengalaman mungkin per hari ini alhamdulillah udah banyak proses yang dilalui gitu. Sebelum jadi Presma pun sudah banyak yang sudah saya laluin. Sedari saya semester 1 pun itu udah kemudian aktif kan di Kahim, kemudian aktif di IMM juga, saya beri IMM juga, kemudian aktif di Tapak Suci juga masih sampai sekarang. Jadi alhamdulillah proses itu yang ngebuat saya kuat sampai sekarang kan, akhirnya jadi Presma juga. Kan gak mungkin dong Kak, selama perjalanan Kakak yang panjang ini Kakak nggak ngerasa capek gitu. Apa Betul. sih Kak yang memotivasi kayaknya saya harus ngelakuin ini deh kayak gitu. Apa sih Kak motivasinya gitu? Motivasi ya. Sebenarnya motivasi untuk diri sendiri ya itu di sini kan sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran ketika kita berorganisasi, bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana kita memanage orang-orang banyak. Di situ yang membuat motivasi saya terus berproses, terus berprogres. Goals Kakak ke depannya nih untuk diri Kakak itu apa? Kalau boleh tahu. Goals, untuk goals ya menjadi lebih baik aja lah gitu. Jadi supaya lebih baik. saya juga tetap dikelilingi orang-orang baik. Amin. Yang bisa terus mengingatkan saya sekiranya saya ketika di tengah jalan atau ketika di organisasi ini kurang baik diingatkan gitu kan. Semoga itu sih dikelilingi orang-orang baik. Amin. Kalau untuk saya nggak banyak-banyak lah, goals mah yang penting panjang umur, Amin. perjuangan gitu. Ini perubahan apa sih Kak yang sudah Kakak terjadi setelah Kakak mengikuti organisasi? Yang pasti lebih dewasa kan, karena dididik di organisasi itu kan untuk kita bisa lebih dewasa gitu kan, supaya di situ kan pendidikan kita digembleng apa dan sebagainya. Jadi saya bisa lebih gimana caranya mengatur diri saya pribadi ketika ketemu orang, ketika berbicara sama orang dan sebagainya. Gitu. Terakhir ya Kak ya. Boleh. Ini agak mendalam nih. Wah. Harapan Kakak untuk kampus UMC kita tercinta ini nih apa sih Kak? Gitu. Harapan ya? Wah, harapan saya besar sebenarnya untuk kampus kita ini. Sangat-sangat besar. Jadi harapan saya yaitu UMC juga kan sekarang punya jargon yang sangat bagus gitu kan. UMC Unggul Merdeka Cerdas. Dan harapan saya semoga kampus kita ini bisa lebih unggul, terus mahasiswanya juga bisa lebih merdeka dan cerdas. Pastinya ya. Nah di situ, dan UMC juga pada tahun kemarin 2022 itu dapat anugerah kan. Nah di situ kan artinya UMC ini bisa bersaing gitu kan, bisa bersaing dengan perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya. Gitu. Jadi semoga UMC ke depan bisa lebih maju, bisa lebih tertata juga akademiknya dan sebagainya, bisa rapih lah dalam segi itu. Gitu. Ya, makasih ya Kak udah sempetin datang di podcast Bapers ini atau mahasiswa Sama-sama. prestasi. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak untuk teman-teman semuanya gitu? Oke, mungkin terakhir ya ini untuk teman-teman semua. Teman-teman, saya harap UMC ke depan khususnya untuk organisasi kemahasiswaannya bisa lebih solid. Amin. Bisa lebih aktif juga mahasiswanya, bisa mengikuti organisasi-organisasi di UMC ini gitu. Jadi saya kira itu untuk terakhir.
Makasih Kak udah sempetin datang. Terus udah repot-repot jauh dari rumah ke kampus cuman buat podcast ini. Aman aman. Kapok nggak Kak diundang di sini? Wah boleh ini ke depan diundang lagi nggak apa-apa. Ke depan diundang Kak Rizal lagi ya guys. Oke guys, kita udah di ujung acara, sedih banget padahal Kak Rizal kayaknya banyak banget yang harus diceritain, tapi kayaknya sudah cukup segitu saja. Semoga apa yang Kak Rizal ceritakan tadi bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini semua. Terus semoga Kak Rizal juga lulus tepat waktu. Amin, amin, amin. Dilancarkan semuanya Kak, dilampangkan kesabarannya. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa kalian follow juga BEM UMC supaya kalian bisa tahu apa aja sih kegiatan yang ada di BEM UMC ini, biar kita juga bisa tahu keseruan apa aja. Dan selain ada keseruan-keseruan lagi, kita juga akan mengundang bintang tamu yang akan gak jauh lebih keren dari Kak Rizal. Walaupun Kak Rizal udah keren banget nih, tapi kita juga pasti bakalan kita bakalan ngulik semua orang-orang yang lebih keren, yang gak kalah keren dari Kak Rizal gitu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Dah guys, love you.